Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. طيب إخواني وأخواتي في الله, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang senantiasa terkucurkan dan Allah berikan kepada kita, sehingga kita mengulang lagi pertemuan kita pada hari Rabu yang berbahagia ini dalam rangka bermudzakarah, untuk saling mempelajari, untuk saling mengisi di antara kita, belajar dan mempelajari ilmu seputar tauhid, di mana tidak bosan-bosannya kita untuk terus-menerus mengulang kaji demi kaji perihal tentang tauhid. Karena begitu pentingnya posisi tauhid di dalam agama. Mungkin di antara kita akan bertanya, Ustaz, kenapa terus tauhid dan tauhid terus yang kita bahas? Dan kenapa kekhususan dari dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kurun al-mufaddalah, dari zaman para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai zaman kita sekarang, mereka mengkhususkan pembahasan tauhid di dalam dakwah mereka. Ada apa dengan tauhid? Dan kenapa senantiasa tauhid menjadi prioritas utama dari dakwah seluruh a'immah ad-dakwah? Maka jawabannya adalah karena tauhid ini adalah seruan para nabi dan para rasul. Tauhid adalah seruan, ajaran dan dakwah yang pertama yang digaungkan oleh para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus, kata Allah, setiap umat kepada mereka rasul-rasul, ani'budullah wajtanibut taghut, dengan mengemban sebuah misi, mengemban sebuah tugas dakwah. Apa tugas dakwah para nabi dan rasul? Agar manusia mentauhidkan Allah semata dan menjauhi peribadatan terhadap taghut, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, alasan kenapa kita harus dan terus menerus mengkaji tauhid ini. Dan alasan kedua, karena tauhid merupakan pondasi dari setiap amalan kita. Sebagaimana kita ketahui, pondasi apabila dia rapuh atau pondasi yang tidak kokoh, maka bangunan di atasnya rawan dan rentan akan rubuh, hancur deh. Karena apa? Karena sebuah pondasi yang tidak kokoh. Maka seluruh amal berdiri di atas tauhid. Artinya apa? Tatkala tauhidnya hancur, maka hancur seluruh amalnya. Tatkala tauhidnya bobrok, rusak, maka tidak dipandang apa-apa segala bangunan amal yang dibangun di atas tauhid yang bobrok tadi. Maka oleh sebab itu,
dalam banyak asar dan dalam banyak ayat bahkan hadis yang menyebutkan tidak bermanfaatnya amal kebaikan di saat tauhid hancur berkeping-keping, yang dimana Rasulullah SAW pernah berdiskusi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kerabat kami Abdullah bin Jud'an. Jadi Abdullah bin Jud'an merupakan salah seorang yang hidup di masa jahiliyah, seorang yang melarat, miskin, hidupnya luntang-lantung, gak jelas. Karena kemiskinannya dia tidak dipandang remeh, dianggap orang merupakan orang rendahan. Sampai suatu ketika dia menemukan harta karun, menemukan suatu harta terpendam dari sebuah gua, yang setelah itu dia menjadi seorang yang kaya raya dan orang yang sangat dipandang di tengah orang-orang Quraisy, karena dia memiliki harta dan dermawan, ringan tangannya untuk membantu. Sampai diriwayatkan periuknya itu tidak pernah turun dari perapian, terus masak dia terus. Menunjukkan apa? Tidak terputus-putus dia memberikan jamuan kepada para tamu, dan rumahnya tidak pernah tertutup. Setiap tamu yang datang diterimanya, setiap tamu yang datang diterimanya. Dermawan sekali orangnya, ringan tangannya dalam membantu. Dan dia merupakan kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq karena dia dari Bani Taim. Maka Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang didapatkan Abdullah bin Jud'an di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan kedermawanannya? Adakah dia mendapatkan manfaat dari apa yang diusahakannya ketika di dunia? Jadi Abdullah bin Jud'an seorang dermawan yang hidup di masa jahiliyah, akan tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaku kesyirikan, akan tapi baik akhlaknya, bagus budi pekertinya, ringan tangan membantu saudara-saudaranya. Namun lihat, tatkala tauhid rusak, maka Allah tidak memandang seluruh amal. Karena apa? Karena syarat pertama diterimanya ibadah kita di sisi Allah adalah tauhid yang benar. Maka tatkala Aisyah bertanya ini, Rasulullah menjawab, tidak wahai Aisyah, dia tidak mendapatkan sedikit pun dari apa yang diusahakannya di dunia. Karena semasa dia hidup di dunia belum pernah diucapkannya Rabbighfir khati'ati yaumaddin. Karena dia di masa di dunianya tidak beriman akan hari kiamat, tidak diimaninya akan ada hari kebangkitan, diingkarinya salah satu cabang di antara cabang-cabang keimanan, beriman kepada hari akhir. Maka lihat apa yang diberikan Abdullah bin Jud'an dari kedermawanan, keteladanan, tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah katakan dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami nampakkan pada hari kiamat, kami hadapkan kepada mereka apa yang mereka usahakan di dunia dari amal-amal kebaikan. Jadi orang-orang musyrik Allah tampakkan, ini amalan kalian, ditampakkan setinggi gunung, menjulang. Kemudian Allah jadikan faja'alnahu haba'an mansur. Allah luluh lantakkan, Allah campakkan, Allah binasakan amalan tersebut berkeping-keping seperti debu yang berterbangan, yang menunjukkan dia tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang pernah diusahakannya di dunia. Karena apa? Karena rusaknya tauhidnya. Maka itu kita katakan tadi, kenapa kita mempelajari tauhid? Karena tauhid merupakan pondasi dari seluruh amal dan syarat diterimanya ibadah seseorang. Syarat dari diterimanya ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita terus mengkaji tauhid, Ustaz? Alasan ketiga, karena
kesalahan dalam permasalahan tauhid lebih besar dan lebih berbahaya daripada kesalahan pada selainnya, kesalahan-kesalahan dalam masalah fikih. Tapi kalau salah dia dalam masalah tauhid, bisa berakibat fatal terhadap agamanya, bisa berakibat fatal yang menyebabkan tidak diterimanya amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi apa yang diamalkannya tersebut. Karena apa? Kesalahan dalam permasalahan tauhid tidak seperti permasalahan dalam masalah fikih. Maka diriwayatkan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, karena seringnya beliau mengkaji dan mengulang-ulang kajian tauhid kepada muridnya, sampai murid-muridnya pun berkata, "Wahai Syekh, sekali-kali yuklah kita bahas masalah fikih. Kenapa tauhid terus kita bahas? Kapan kita lebih dalam membahas masalah fikih?" Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menunjukkan kepada mereka betapa besarnya peran tauhid dalam kehidupan, dan kesalahan dalam masalah tauhid tidak seperti kesalahan dalam masalah fikih. Maka kebetulan datang orang dari penjuru kota memberikan kabar, "Wahai Syekh, telah terjadi di kota seorang anak menzinahi ibunya." Oh, langsung para hadirin mengecam, "Woi, kurang ajar anaknya tuh, luar dikecam habis-habisan, disumpah serapah sama para hadirin. Memang nggak tahu diuntung anaknya begini, masa mamanya begini. Kemudian berlalu laki-laki. Kemudian nggak lama datang dia sekali lagi. "Oh Syekh, afwan, ana salah ngasih kabar." "Apa kabarnya?" Rupanya bukan seorang anak menzinai ibunya, rupanya ada orang berkurban dengan nama selain Allah di tengah kota sana. Alhamdulillah, nggak jadi orang itu bermaksiat. Mendengar itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Kenapa kalian tidak merespon kesalahan dalam tauhid sebagaimana kalian merespon kesalahan dalam perbuatan maksiat itu?" Yang pertama itu adalah kemaksiatan, dan kita tidak meridhoi kemaksiatan. Akan tetapi yang kedua itu permasalahan kesyirikan. Karena apa? Kalau sudah seseorang melakukan kesyirikan, Allah tidak meridhoi, menghapus seluruh amalannya. Tidak ada didapatkannya apa-apa dari amalannya, habis semuanya, dan dia dicap sebagai seorang musyrik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita katakan tadi, kesalahan dalam permasalahan tauhid tidak seperti kesalahan dalam permasalahan fikih lainnya. Dan kenapa kita terus mengulang tauhid ini, mempelajari dan mengkaji tiada jemu, pelajaran demi pelajaran tentang permasalahan tauhid. Yang keempat alasannya, ataupun yang kelima, itu alasan keempat. Karena apa? Karena tauhid memiliki pengaruh yang begitu besar pada kehidupan seseorang di dunia maupun di akhirat. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan diri kita, menciptakan manusia, Allah menciptakan kita dengan dua unsur, yaitu unsur jasmani yang nampak sekarang ini, terdiri dari badan, tangan, telinga, anggota badan kita, ini unsur jasmani. Dan di dalam unsur jasmani ini ada unsur rohani, unsur ruh. Yang keduanya membutuhkan asupan gizi, membutuhkan asupan makanan. Sebagaimana tubuh kita tatkala dia membutuhkan makanan, maka badan akan merespon, lemas karena lapar dan lain sebagainya. Begitu juga ruh. Tatkala Allah menciptakan kita, Allah ciptakan pula makanan, sumber gizi yang dengannya ruh kita mendapatkan manfaat, mendapatkan nutrisi. Dan itu adalah Al-Quranul Karim.
dan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah manfaat yang dipetik seseorang di dunia dari tauhid yang benar. Salah satunya apa? Ketenangan batin, ketentraman jiwa, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beriman dari golongan laki-laki ataupun perempuan, barang siapa beramal kebaikan dari golongan laki-laki ataupun perempuan, dan sementara dia seorang yang beriman, Allah tekankan wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Apa janji Allah? Seorang yang beramal dan kokoh di atas keimanannya, beramal atas dasar keimanan di dadanya. Janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dengan kehidupan yang baik. Maka tatkala Allah perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perintahnya dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku tidak minta rizki kepada mereka, dan aku pula tidak minta makan dari ibadah mereka. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka ditanyakan, datang seseorang kepada salah seorang salaf, seorang alim dari kalangan salaf, berkata, "Ya Syekh, sesungguhnya harga di pasar naik, bawang naik, beras naik, minyak goreng naik. Kelapa sawit dekat kita banyak nih kan, harga minyak makan meroket sekarang harga. Minyak makan naik, beras naik, semua naik Syekh." Apa kata Syekh? "Aku tidak peduli itu. Mau naik berapapun aku tidak peduli. Karena yang Allah minta kepadaku untuk beribadah kepadanya, dan Allah jamin kepadaku rizki darinya." Maka dia berdalil dengan surat yang kita bacakan tadi dalam surah Az-Zariyat, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah yang memberi rezeki, dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Tatkala kita wujudkan peribadatan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin dunia kita, dan Allah jamin pula akhirat kita dengan kebahagiaan. Maka ini mukaddimah dari saya tentang betapa pentingnya pelajaran tauhid untuk kita ulang-ulang. Dan pembahasan kita pada pembahasan malam hari yang berbahagia ini tentang syarah dari rukun iman. Syarah dari rukun iman. Karena kita sudah membahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya tentang 3 pondasi utama di dalam agama. Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan di antara mengenal agama Islam dengan dalil adalah mengenal dari rukun iman. Yang sebelumnya kita telah membahas rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman kepada Allah nampak perwujudannya dengan 4 hal. Dengan 4 hal. Ketika seseorang berkata saya beriman kepada Allah, maka perwujudannya itu dengan 4 hal. Yang pertama, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengimani adanya Allah. Maka tidak dikatakan seseorang beriman kepada Allah kalau dia tidak beriman Allah itu ada. Allah itu ada, berwujud dan bertempat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy berdasarkan dalil-dalil yang tersebar di dalam Al-Qur'an maupun di As-Sunnah. Beriman akan adanya Allah yang sudah kita katakan pada
pertemuan sebelumnya, bahwasannya setiap manusia secara fitrah akan meyakini adanya pencipta, akan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Karena apa? Tabiat manusia, fitrah manusia, apabila dibiarkan tanpa ada pengaruh-pengaruh negatif dari ajaran-ajaran yang menyimpang, maka jiwa dia akan condong kepada tauhid. Sebagaimana yang Rasulullah katakan di dalam sebuah hadis sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang terlahir di atas muka bumi terlahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Fitratul Islam. Meyakini, mengakui dan condong kepada tauhid. Tapi kenapa ada penyimpangan? Maka Rasulullah berkata, fa abawahu yuhawwidani au yunassiranihi au yumajjisanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang memberikan pengaruh kepada dia, baik dia condong ke arah Yahudi, condong ke arah Nasrani, atau condong ke arah Majusi, peribadatan terhadap api. Jadi besar pengaruh orang tua di dalam membentuk akidah anak-anaknya. Akan tetapi secara fitrah setiap manusia Allah tanamkan kecintaan kepada tauhid. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Karena itulah sebuah ketetapan, sebuah fitrah, tabiat yang Allah tanamkan di dalam hati setiap manusia dan tidak akan berubah kecuali dirubah oleh manusia itu sendiri. Dan secara akal orang akan mengakui dan berikrar bahwasanya pencipta itu ada, Allah itu ada, secara fitrah dan secara akal. Karena apa? Tidak mungkin masjid ini bisa berdiri. Nih masjid yang Riyadhus Shalihin yang kita berada sekarang ini, Mahat Riyadhus Shalihin yang ada di Bongkal Malang, Indragiri Hulu ini ada. Tidak mungkin tiba-tiba blep ada. Sebelumnya tidak ada, tiba-tiba langsung jadi. Akal itu nggak akan membenarkan. Tidak akan dibenarkan oleh akal bahwasanya segala sesuatu ada tanpa melalui tahapan proses. Tahapan proses, ada yang membuat, ada tukang yang menyusun batu, ada yang menegakkan tiang-tiangnya, ada yang membuat keramik-keramiknya, ada yang membuat atapnya. Itu fitrah kita akan berkata seperti itu, akan meyakini seperti itu. Bagaimana mungkin masjid, bangunan yang kecil ini tidak bisa dibangun kecuali ada yang membangunnya? Lantas bagaimana alam semesta, bumi dengan gunung-gunungnya, langit dengan gugusan bintangnya dan galaksi-galaksi yang ada di dalamnya, tidak ada yang menciptakannya? Maka kalau ada kebodohan, maka orang yang mengatakan bumi ini tidak ada penciptanya lebih dari orang bodoh, karena dia telah menyelisihi akalnya, telah menyelisihi fitrahnya untuk mengakui segala sesuatu itu ada kecuali ada yang mewujudkannya, ada yang menciptakannya. Naam. Kemudian salah satu bentuk keimanan seseorang kepada Allah, bukti keimanannya kepada Allah, yang kedua, menetapkan rububiyah, meyakini akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan khusus yang hanya Allah mampu melakukannya. Terdiri dari Allah yang menciptakan, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan-perbuatan khusus lainnya. Maka ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan khusus Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak mengikut sertakan siapapun di antara makhluknya dengan pekerjaan-pekerjaan khusus Allah ini, perbuatan-perbuatan khusus Allah ini. Salah satunya apa? Menciptakan dan mengatur alam semesta,
Tidak mungkin ada selain Allah yang menciptakan. Sebagaimana yang kita katakan, apabila ada pencipta selain Allah, ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah, maka akan terjadi kontradiksi, pertentangan. Yang satu ingin hujan, yang satu ingin kering kerontang. Yang satu ingin seseorang itu dimatikan, satu jangan dimatikan dulu. Maka tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya negara ini dipimpin oleh dua pemimpin, dua presiden. Tidak mungkin. Apatah lagi alam semesta dengan keteraturannya siang dan malamnya, beredarnya planet sesuai dengan alurnya. Maka semua itu tidak ada yang mengaturnya kecuali Rabbul Wahid, Rabb yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap makhluk dari awal sampai akhir ini senantiasa mengakui tauhid rububiyah ini, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali atas dasar kesombongan seperti Firaun. Akan tetapi sejatinya hatinya meyakini sepenuh hati bahwasannya yang menciptakan, yang menghidupkan dan yang memberikan mukjizat kepada Nabi Musa adalah Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Diingkarinya, Fir'aun mengingkari mukjizat Musa, mengingkari ajaran Nabi Musa, mengingkari apa yang datang dari Nabi Musa. Diingkarinya. Akan tetapi hatinya benar-benar betul meyakini apa yang disampaikan Musa, meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus Nabi Musa, diyakininya dari hati. Kenapa dia tidak beriman? Allah katakan zulman wa uluwa, karena dia telah tenggelam dengan kezalimannya, terlena dengan kezalimannya, dan congkak dan sombongnya dia merasa dialah pemimpin segalanya. Takut akan kehilangan pengaruh, takut akan kehilangan pengikut, maka memaksa dirinya untuk mengingkari apa yang datang dari Nabi Musa. Inilah Fir'aun yang Allah katakan. Dan bahkan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik yang hidup di zaman Nabi SAW, yang kepada mereka Al-Quran ini diturunkan, Allah katakan keimanan mereka dalam bab tauhid rububiyah. Mereka imani tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik yang hidup di zaman Nabi SAW. Apa Allah katakan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanyakan wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka, akan mereka katakan yang menciptakan kami adalah Allah. Mereka yakini itu. Ini tauhid rububiyah yang diyakini orang-orang musyrik juga. Semua, hampir semua mengakui dari hamba-hamba Allah, baik yang musyrik ataupun yang mukmin. Akan tapi mana yang membedakan seorang yang mukmin dengan yang kafir? Mana yang membedakan seorang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, dengan seseorang yang musyrik? Maka kita masuk pada pembahasan yang kedua. Pembahasan yang terbaru dari malam ini adalah tauhid uluhiyah. Beriman dengan tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang ketiga di antara kandungan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah yang pertama tadi mengimani adanya Allah, mengimani rububiyah Allah, dan yang ketiga mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebut tauhid uluhiyah, yang berarti tauhid ibadah. Tauhid ibadah, di mana kita mentauhidkan Allah dengan ibadah-ibadah kita, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, dan inilah inti dakwah para nabi dan inti dakwah para rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang didakwahkan oleh para sahabat, a'immah as-salaf, sampai pada zaman kita sekarang. Dan ini yang membedakan antara tauhid orang yang bertauhid dengan orang yang syirik, yaitu tauhid uluhiyah. Karena sejatinya
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah mengharuskan dia untuk menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Karena apa? Bagaimana mungkin seseorang meyakini tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, kemudian dia mencari ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Maka ini sungguh tidak masuk akal. Sesuatu zat yang mampu untuk melakukan yang kita sebutkan tadi sendirian tanpa ada serikat baginya, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah satu-satunya, tidak ada selainnya. Maka Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk mewajibkan seluruh manusia untuk mentauhidkannya dalam uluhiyah. Allah katakan di dalam awal surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah katakan, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Allah memerintahkan seluruh manusia untuk mentauhidkannya di dalam ibadah, menjadikan dirinya satu-satunya zat yang pantas untuk menerima ibadah. Suatu seruan dari Allah untuk seluruh manusia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berdalil, kenapa kalian mesti mentauhidkanku? Allah katakan, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berdalil, dialah zat yang menciptakan kalian, karena dialah zat yang menghidupkan kalian, menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid rububiyah melazimkan seseorang untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Tatkala kita yakini Allah yang mampu menciptakan, hanya Allah yang mampu memberi rezeki, hanya Allah yang mampu menghidupkan, maka hanya Allah lah yang pantas untuk mendapatkan ibadah dari kita. Dan inilah inti dakwah para nabi dan inti dakwah para rasul. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan menegaskan kepada kita akan tauhid yang begitu agung ini, yang banyak manusia pada zaman ini terluput dari keutamaan ini, menganggap bahwasannya cukup kita meyakini Allah adalah pencipta, tidak ada Tuhan selain Allah, sudah lepas kita dari belenggu-belenggu kesyirikan. Tidak semudah itu. Kalaulah kita hanya meyakini Rabb kita adalah Allah, yang menciptakan hanyalah Allah, yang menghidupkan hanyalah Allah, lantas kenapa orang-orang musyrik yang hidup di zaman Al-Quran ini diturunkan, Allah perintahkan kepada nabinya untuk memerangi mereka? Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal musyrikin, kata Allah. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan orang-orang musyrik. Allah perintahkan untuk memerangi mereka. Sementara mereka beriman akan adanya Allah, mereka beriman Allah yang memberi rezeki, mereka beriman Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur alam semesta. Tapi Allah perintahkan mereka untuk diperangi. Allah tegakkan jihad, syariat berjihad untuk melawan mereka. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Mereka melakukan kesyirikan di dalam permasalahan ibadah. Mereka berikan ibadah mereka kepada selain Allah. Mereka kreasikan dengan akal mereka, dengan perbuatan mereka, Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka ciptakan dengan tangan-tangan mereka sendiri. Maka oleh sebab itulah, inilah seruan
dakwah para nabi dan seruan dakwah para rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran merupakan jalan dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ketahuilah wahai manusia, inilah jalanku, ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada kalian menuju Allah, menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah inti dan puncak kebahagiaan seseorang. Karena sejatinya seseorang yang hidup di atas permukaan bumi ini, makan, minum, berjalan di atas permukaan bumi ini dalam kondisi dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia seorang mayat, seseorang yang telah mati hatinya sementara dia berjalan di atas permukaan bumi. Yang dimana Allah katakan dalam Al-Quran, "Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas." Tidakkah engkau lihat seseorang yang telah mati? Allah katakan kondisi seseorang tatkala dia melakukan kesyirikan laksana orang yang telah mati. Karena apa? Tidak manfaat amalnya, tidak manfaat ibadahnya di sisi Allah, maka sama dia seperti seorang mayat. Kemudian tidakkah engkau melihat seseorang mayat Tidakkah engkau melihat seseorang yang telah mati kemudian Allah hidupkan dia? Artinya apa? Tatkala dia terjerumus dalam kubang kesyirikan, Allah selamatkan dia dari kesyirikan, dan itulah kehidupan dia yang kedua setelah kematian dia. Wa ja'alna lahu nura, dan Allah berikan cahaya di hatinya berupa Al-Quran, yang dengan cahaya tersebut dia berjalan di tengah manusia mendakwahkan Al-Quranul Karim. Inilah keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka bergelimang dalam kesyirikan, Allah cap mereka sebagai seorang mayat yang berjalan. Dan tatkala hidayah datang, maka laksana mereka seseorang yang berjalan di atas cahaya. Kemudian yang ketiga ataupun yang keempat dari kandungan beriman kepada Allah, setelah mengimani adanya Allah, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah, dan yang keempat beriman terhadap asma was sifat. Beriman terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani bahwasannya ataupun mengimani, menetapkan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya di dalam Al-Qur'an, dan apa yang ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Allah di dalam sunnah-sunnahnya, dari nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita tetapkan tatkala Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah katakan bal yadahu mabsutatan, Allah memiliki tangan. Tatkala Allah berkata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Allahu latifun khabir, dan seluruh nama dan sifat-sifat Allah yang Allah katakan dan Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran, dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah, kita tetapkan. Inilah disebut dengan tauhid asma was sifat, menetapkan apa yang ditetapkan Allah untuk dirinya dan apa yang ditetapkan Rasulullah untuk Allah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Ini merupakan puncak dari tauhid. Karena apa? Tauhid ataupun keimanan adalah pembenaran. Kenapa dia katakan iman? Karena di dalamnya terdapat tasdiq. Maka disebutkan juga di antara makna iman adalah pembenaran. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf berkata kepada ayah mereka tatkala mereka berbohong akan berita sesungguhnya di balik hilangnya Nabi Yusuf. Mereka katakan bahwasanya Nabi Yusuf dimakan serigala, sementara
Nabi Yusuf mereka campakkan ke dalam sumur dengan tangan mereka. Mereka berbohong kepada ayah mereka dan mereka katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Wahai ayahanda, sesungguhnya engkau tidak akan beriman kepada kami. Wa ma anta bimu'minin lana, dan engkau tidak akan membenarkan ucapan kami ini walaupun kami berkata benar. Maka arti keimanan salah satunya adalah membenarkan seluruh yang datang dari Allah dan seluruh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sejatinya keimanan. Maka tatkala Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy. Allah katakan sabbihisma rabbikal a'la, maha suci Tuhanmu wahai Muhammad yang maha tinggi. Maka Allah menetapkan ketinggiannya dan menetapkan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Dan Rasulullah mengabarkan al-arsy fawqa sab'i samawat, arsy Allah di atas langit ketujuh. Maka telah datang kabar dari Al-Quran dan datang dari sunnah Rasulullah SAW. Maka tugas kita adalah membenarkan, bukan mencari jalan bagaimana supaya artinya berubah. Oh bukan istiwa itu artinya bukan bersemayam. Istiwa itu artinya berkuasa. Siapa yang lebih tahu? A antum a'lamu amillah? Apakah Anda lebih tahu daripada Allah? Tidak mungkin. Tidak ada yang lebih paham, tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah kecuali diri Allah sendiri. Maka tatkala Allah mengabarkan kepada kita, itulah sesungguhnya kabar yang Allah inginkan kepada kita untuk membenarkannya. Dan begitu pula Rasulullah SAW. Siapa yang lebih paham tentang Allah di antara kita melebihi Rasulullah SAW? Tatkala Rasulullah tidak menyelewengkan makna istiwa ke makna lainnya, lantas kenapa kita selewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah kepada arti yang lainnya? Karena apa? Sejatinya ini bisa berpengaruh pada tauhid kita. Itu apa? Tidak membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ini dapat mengurangi nilai-nilai tauhid dalam diri kita. Karena sejatinya dalam permasalahan asma wa sifat ini ada beberapa penyimpangan dari beberapa kelompok. Di antara mereka membatalkan al-mu'attilah. Ada satu kelompok yang namanya mu'attilah yang membatalkan, menggugurkan seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Allah tidak Ar-Rahman. Nama Allah bukan Rahman dan Allah tidak memiliki sifat rahmah. Seluruh nama dan sifat Allah dibatalkannya sama sekali. Tidak ada yang ditetapkannya. Maka inilah disebut dengan mazhab Jahmiyah dalam permasalahan firaq. Membatalkan seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas kekufuran yang nyata. Dan mazhab ini dipelopori oleh Jaham Ibnu Safwan. Dan kesudahan akhirnya dia dieksekusi mati oleh seorang gubernur Madinah pada saat itu, Abdullah Al-Qusari. Maka tatkala pada hari Idul Adha, maka gubernur Madinah pada saat itu berkata sehabis melaksanakan salat Idul Adha, wahai manusia, ayyuhan nas, dahu taqabbalallahu dahayakum. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, lakukanlah sembelihan, berkurbanlah kalian. Sesungguhnya mudah-mudahan Allah menerima kurban kalian. Karena sejatinya hari ini aku akan menyembelih leher dari Jaham bin Safwan. Karena dia berkata Allah tidak berbicara dengan Musa, sementara Allah dalam Al-Quran menegaskan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang jelas. Maka dieksekusilah pada hari itu Jaham
ibnu Safwan. Nah, Jaham ibnu Safwan. Nah, kemudian ada di antara mazhab yang menyimpang, di antara mazhab-mazhab yang tergelincir dalam permasalahan asma wa sifat. Di antara mereka al-musyabbihah, orang yang menyatakan nama dan sifat Allah sama seperti makhluk. Allah memiliki tangan sama seperti tangan makhluk. Allah memiliki betis sama dengan betis makhluk. Allah tersenyum sama seperti tersenyumnya makhluk. Diserupakannya Allah dengan makhluk. Dan ini batil juga, tidak boleh. Dan salah satu kesalahan di dalam memahami asma dan sifat. Akan tetapi bagaimana kita memahami asma dan sifat? Nah, nanti kita jelaskan bagaimana mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan asma wa sifat. Dan di antara kelompok yang salah memahami asma wa sifat, di antara mereka ada munharifah, yaitu orang yang menyelewengkan arti sesungguhnya di dalam Al-Quran, menyelewengkan arti nama dan arti sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala mereka mengatakan yad, tangan, tangan yang maksud di sini adalah kekuasaan. Istawa, istaula, beristiwa, yang makna sesungguhnya artinya bersemayam, ditafsirkannya berkuasa. Maka ini salah satu kesalahan di dalam memahami asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tatkala datang nama dan sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita tetapkan sebagaimana hakikat di dalam bahasa. Apa arti yad? Bagus. Yadun apa artinya? Tangan. Artinya tangan. Maka kalau Allah katakan bal yadahu mabsutatan, tangannya terbentang, tangan Allah terbentang, maka kita terjemah, kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Dan arti tangan adalah tangan yang kita pahami. Akan tetapi tangan Allah berbeda jauh dengan tangan makhluk, tidak sama dengan tangan makhluk. Dan tatkala Allah memiliki sifat rahmah, kasih sayang, maka kasih sayang manusia tidak sama dengan kasih sayang makhluk. Dan begitu seluruhnya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Walaupun ada kesamaan tangan, betis, wajah, dan sifat-sifat lainnya yang ada kesamaan dengan makhluk, sesungguhnya kesamaan itu dalam nama saja. Kesamaan dalam nama saja, hakikatnya jauh berbeda. Nama dan sifat-sifat yang dimiliki manusia sesuai dengan kekurangan yang dimiliki mereka. Akan tapi nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah merupakan kaidah di dalam memahami asma was sifat, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Sama sekali Allah menafikan bentuk kesamaan, keserupaan dengan makhluknya. Kemudian Allah tetapkan salah satu sifat, wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Siddiq bisa mendengar Ustaz? Bisa. Akan tapi pendengaran Siddiq tidak sama dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama. Walaupun ada kesamaan mendengar, akan tapi hakikatnya jauh berbeda. Contoh, salah satu bentuknya, ketika datang ke hadapan Ustaz seseorang bicara, datang lagi orang kedua ikut bicara, wah udah mulai kacau pikirannya. Datang orang ketiga bicara dia lagi, keempat, kelima, keenam, ketujuh, rame-rame orang berbicara dalam satu waktu. Maka Ustaz pening, udah diam. Apa? Enggak paham Ustaz apa yang ngomong apa? Satu-satu ngomong. Itu. Pendengaran kita terbatas. Kita tidak bisa fokus Bang Agung kecuali dengan satu orang fokus yang berbicara kepada kita. Kalau ramai yang bicara, kita udah nggak fokus. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, satu bumi ini
meminta, memanjatkan doa kepada Allah dalam satu waktu, Allah mendengar satu persatu perkataan dan permintaan mereka. Jelas jauh berbeda. Lihat bagaimana yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha tatkala turun sebuah ayat di dalam surat Al-Mujadalah perihal tentang keluhan seorang wanita yang bernama Khawlah binti Sa'labah, datang kepada Nabi SAW mengadu, mengeluhkan perihal suaminya. Dia datang dan berbicara kepada Nabi dengan suara yang berbisik-bisik, suara yang pelan, suara yang lirih, sampai Aisyah berkata, hampir-hampir aku tidak mendengar apa yang diucapkannya. Aisyah saat itu berada di biliknya dan Khawlah binti Sa'labah berbicara dengan Rasulullah SAW. Dan Aisyah mencoba untuk mencuri-curi dengar dengan suara lirih dan pelannya Khawlah binti Sa'labah ini, dan tidak bisa didengarkan secara sempurna oleh Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala setelah itu menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang kita baca sampai sekarang dalam surah Al-Mujadalah. Laqad sami'a Allah, di awal suratnya Allah telah mendengar. Apa ayatnya? Juz 30. Laqad sami'a Allah. Coba bacakan ini. Irawan juz 27. Laqad sami'a Allah. Surah Al-Mujadalah. Ada hafal? Belum. Yang artinya Allah telah mendengar keluhan, gaduhan seorang wanita yang mempermasalahkan perihal suaminya. Allahu yasma'u tahawurakuma, kata Allah. Sesungguhnya Allah mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Maka apa kata Aisyah dalam sebuah asar? Subhanallah, subhanallah, aku yang dekat dengan Nabi, yang hanya memisahkan kami adalah tirai. Dan Nabi berbicara kepada Khawlah binti Sa'labah, sementara aku tidak mampu mendengar seutuhnya apa yang dikatakan Khawlah karena begitu pelannya suaranya dalam berbicara. Akan tapi Allah dari jauh di atas langit ketujuh mampu mendengarkan secara rinci dan detail apa yang diucapkan oleh Khawlah. Jauh perbedaan pendengaran kita. Maka adanya kesamaan nama tidak berarti kesamaan hakikat. Dan yang diminta kepada kita untuk membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah terkait nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita serupakan nama dan sifat itu dengan nama-nama makhluk. Tidak kita serupakan hakikatnya dengan hakikat yang ada pada makhluk, dan tidak kita selewengkan maknanya, dan kita tidak batalkan artinya, dan kita imani dan kita beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan ini adalah tauhid asma was sifat. Apa hikmahnya kita mengimani tauhid asma was sifat? Hikmahnya adalah menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tatkala kita mengetahui Rabbuna Rabbun Ghafur, Rabb kita adalah Rabb yang memiliki nama Maha Pengampun dan sifatnya adalah mengampuni, maka kita beribadah kepada Allah dengan nama dan sifat Dia, sifat Allah ini. Dan ini salah satu bentuk tawasul yang dibolehkan di dalam syariat. Sebelum kita berdoa, kita bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Antum meminta rezeki, kelapangan rezeki, antum sebut-sebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Maka ini salah satu sarana ataupun sebab-sebab dikabulkannya doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bertawasul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan mengimani tauhid asma wa sifat merupakan bentuk pembenaran kita terhadap Allah dan pembenaran kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini puncak dari keimanan dan puncak dari tauhid, membenarkan seluruh yang datang dari Allah dan membenarkan seluruh apa yang diucapkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya melainkan dari wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai pada pembahasan ini, dan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya insyaallah. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadi sebuah ladang pahala dan amal jariah kepada pemateri pada tentunya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.